Ibu, Ya, kita ibu suara nggak bisa dengar. oh iya Ibu sudah lihat keberadaanmu. Tadi Ibu panggil namamu, kamu tidak menyahut. Tapi hadir ya, Nggak ada siap belajar ya. suara ini. Oh gitu. Cek cek cek, sudah terdengar? Oh, tunggu kita. Kayak ini nah. Coba lihat ini. Halo, ibu. Halo. Halo, cek. Ya, sudah? Oh, sudah ibu. Cek Sudah sudah? bu. Oke. Sudah bu. Sudah banget. Oke. Anak-anak belajar tentang anatomi tubuh manusia itu satu hal yang kompleks ya dengan segala sistemnya, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekspresi, sistem gerak, oh banyak sekali, kompleks sekali, kita nggak bisa paham semuanya. Yang pasti adalah eh, banyak sekali anggota dari tubuh kita yang bekerja sampai kita bisa melangsungkan kehidupan. Sayangnya kita nggak bisa lihat ya, tapi untuk bisa ngobrol, untuk bisa bicara, untuk bisa ada sampai saat ini, semua sistem tubuh kita itu bekerja dan kompleks sekali ya. Kemudian nggak cuma tentang sistem anatomi tubuh kita di dalam um, ilmu kejiwaan, psikologi, kita juga tersusun atas banyak sekali emosi, dan kehidupan kita ini kompleks. Satu orang dengan satu orang yang lainnya. Belum berbicara tentang relasi. Relasi dengan orang lain, satu per satu, atau relasi di tengah-tengah komunitas, satu dengan beberapa orang, dan kita punya banyak relasi, dan punya banyak hubungan yang complicated, begitu ya. Kompleks sekali, dan belum lagi dengan masalah-masalah di tengah-tengah dunia ini, isu-isu, banyak sekali hal yang, wah kompleks sekali ya hidup di tengah-tengah dunia milik Allah ini, dan kita nggak akan bisa memahami semuanya. Nah, bayangkan sekarang kita mau belajar tentang pencipta, tentang Allah itu sendiri. Memahami dunia milik Allah, memahami ciptaan Allah itu sendiri, rumit dan kompleks. Kita nggak bisa memahami, kita terus-menerus belajar. Dan kita dibuat terkagum-kagum, dan ya harus kita akui, sometimes kita dibuat bingung dengan banyak hal yang harus coba kita pahami di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang kita mau mencoba untuk memahami tentang Roh Kudus, Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi kalau ada kesempatan hari ini bagi kita, maka mari bergumul bersama-sama. Ini bukan cuma tentang menyediakan telinga, menyediakan mata, menyediakan hati, menyediakan paket data. Ini lebih daripada itu. Kita perlu merendahkan diri dan minta kuasa supranatural Tuhan itu sendiri untuk bisa menguasai kita, untuk menolong kita, berbicara kepada kita dimanapun kita berada saat ini. Maka dari itu Ibu mengajak kita untuk mari siang hari ini tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan memampukan kita paling tidak mengerti satu dua hal yang bisa menolong kita untuk mempertajam pengertian kita, yang menolong kita untuk sekali lagi boleh memahami kebenaran Tuhan, sehingga waktu ini nggak lewat, ya semata lewat begitu saja. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, bawalah kami terus kepada satu kesadaran bahwa kami tidak layak, dan bahkan sekalipun kami pikir kami cukup mampu untuk belajar tentang Allah, sesungguhnya kami tidak sanggup. Bukan cuma tentang pengertian, tetapi tentang bagaimana pengertian ini mendorong kami kepada takut akan Tuhan dan semakin merindukan Engkau hari demi hari. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Kami butuh campur tangan Tuhan untuk menguasai pengertian dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul belajar, dan pembelajaran ini mengubahkan hidup kami. Kalau Tuhan dapati dimanapun kami berada, kami sedang tidak siap, mari Engkau yang mengetuk pintu hati kami, mari Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami. Dan ketika kami dapati ada satu kerinduan itu, kerinduan untuk boleh mendengar, untuk boleh belajar kebenaran firman, maka biarlah kami sendiri pun boleh menyadari itu pun bagian daripada karya Roh Kudus. Kami berdoa, memohon Tuhan memimpin.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibu mau tunjukkan video pengantar tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan terus bekerja sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Videonya agak cepat, maka mari mendengarkan dengan saksama. Sepertinya ini nggak bisa dilakukan dengan sambil melakukan aktivitas yang lain begitu. Misalnya sambil mencatat. Kamu perlu mendengarkan baik-baik karena agak cepat dia berbicara karena ditranslate kan, jadi agak cepat translate-nya ngomong. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke, Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu, perkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah.
Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan, dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru, yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Pertanyaannya bagi kita, kalau di dalam PL sampai PB, sepertinya karya Roh Kudus itu begitu mudah dijelaskan, gitu ya. Dimulai daripada kisah Allah menciptakan, sudah ada Roh Allah melayang-layang di sana. Dan sampai kepada perjalanan Tuhan Yesus, bagaimana dia menghembuskan, dia memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Nah, tapi muncul satu pertanyaan yang besar. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidupku, dalam hidup kita di zaman ini? Apakah sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab? Bagaimana saya dapat mengenal Roh Kudus? Ada banyak cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita menjadi bertanya-tanya, kalau aku tidak mengalami itu, apakah aku tidak sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana aku bisa memahami tentang karya Roh Kudus dalam hidupku secara utuh? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita mau tidak mau harus kembali kepada Injil, harus kembali kepada Alkitab, melihat pekerjaan Roh Kudus menurut Alkitab. Nah, ada banyak orang belajar tentang Roh Kudus, dia cari pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetapi sesungguhnya Rasul Paulus itu adalah orang kesekian yang kemudian coba menceritakan tentang karya Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau mau tahu kisah tentang Roh Kudus, mau tahu tentang pekerjaan Roh Kudus, pengajaran tentang Roh Kudus, dengarlah dari suara Allah sendiri. Nah, suara Tuhan Yesus, Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah pengajaran tentang Roh Kudus yang keluar dari mulut Allah. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Ibu mau kasih kalian pertanyaan. Kira-kira ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia berjumpa dengan banyak orang sakit, dia melakukan banyak mujizat, dia menjumpai orang-orang, mengajar orang banyak. Bahkan di dalam pengajaran banyak orang dia spesifikkan, ajak beberapa orang yang dia sebut sebagai murid, kemudian dia berdoa, dan ada banyak perjalanan Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam Injil. Di dalam peristiwa besar rencana Allah itu, di dalam perjalanan Tuhan Yesus itu, apa sebenarnya tujuan akhirnya? Apa menjadi misi Tuhan Yesus di tengah dunia? Yuk tulis di kolom chat, apa sebenarnya yang menjadi inti dari kehidupan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia? Mari berbagi di kolom chat. Kalau kamu bingung, ada pilihan conversation di sana. Apakah Evelyn sudah bisa dengar suara Ibu? Cek, cek, cek. Oke, thank you. Apa yang menjadi visi Tuhan Yesus? Silakan tuliskan di kolom chat. Mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Thank you, sahabat. Ada lagi? Ayo. Silakan berpartisipasi, join, bergabung, berinteraksi, bagikan insight yang kamu miliki. Di dalam kolom chat kita berbagi. Menyelamatkan orang-orang dalam kuasa kegelapan.
menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Menyelamatkan manusia dari dosa keturunan. Menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Kalau Ibu mau menyimpulkan apa yang sudah kalian tuliskan, di sana ada kata menyelamatkan, ada kata menuntun, itu kata kerja, kemudian ada objek, ada subjek di sana, menyelamatkan siapa? Manusia, menyelamatkan orang, menyelamatkan anak, manusia itu ya. Menyadarkan, menyelamatkan itu kata kerjanya, kemudian subjeknya adalah manusia itu sendiri. Tuhan datang menyelamatkan, menuntun, menyadarkan manusia. Kalau kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, disebut sebagai Injil sinoptik, maka semua jawaban yang kamu sebutkan tadi tidak ada yang salah. Sepertinya memang perjalanan Tuhan Yesus itu untuk dilakukan untuk menggenapkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap manusia, gitu ya, menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia. Tetapi anak-anak, saya bersyukur sekali tadi malam boleh punya kesempatan untuk baca kembali Injil Yohanes, Injil sinoptik lainnya, yaitu Injil Yohanes, karena ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang juga mencatat. Kita suka baca Injil Matius, Markus, dan Lukas karena itu cerita historikal yang berkelanjutan, cerita tentang perjalanan Yesus. Tapi rasanya begitu baca Injil Yohanes kayaknya tidak terlalu spesifik secara histori. Bukan sebuah perjalanan, tapi sebuah pengajaran yang doktrinal. Dan banyak orang mau belajar tentang hidup Yesus, lebih baik baca kitab Markus, Matius, Markus, dan Lukas. Karena itu cerita yang lebih santai, historikal, beruntun, peristiwa demi peristiwa yang lain, terus kayaknya lebih mudah dipahami. Tapi semalam ketika Ibu baca tentang Injil Yohanes ini, ada bagian yang menarik. Menarik karena Yohanes adalah satu-satunya murid daripada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan dia sampai akhir masa hidup. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, melewati Via Dolorosa sebelum akhirnya disalibkan, bahkan mati, Yohanes adalah satu-satunya murid yang tidak meninggalkan dan gantung di atas kayu salib. Salah satu perkataan salib yang diucapkan Yesus adalah, ibu, ini anakku, anak, ini ibu. Diucapkan kepada Yohanes. Tuhan Yesus titip Maria, ibu Yesus, kepada Yohanes. Kemungkinan besar Yusuf pada waktu itu sudah tidak ada. Tinggal Maria tersisa. Maka Yohanes dititipi ibu Yesus. Salah satu perkataan saat. Dan salah satu orang yang menurunkan mayat Yesus ketika Yesus mati itu adalah Yohanes. Baca baik ya. Dan waktu pagi-pagi benar, ketika Maria, perempuan-perempuan itu datang untuk meminyaki mayat Yesus, Yohanes adalah salah satu orang yang menjadi saksi bagaimana kemudian tidak ada lagi mayat Yesus, kubur sudah kosong. Sehingga relasi antara Yohanes dan Yesus, relasi yang mendalam. Saat murid-murid sudah bersembunyi, ketakutan, takut ditangkap, Yohanes datang menunjukkan dirinya, mau lihat apa yang terjadi dengan dan relasi ini mempengaruhi cara Yohanes menuliskan Injil tentang Yesus. Sehingga mau minta Prinselo untuk buka Yohanes 1 ayat 14. Ini mau bacakan bagi kita. Dan Yohanes 1 ayat 18. Ibu mau minta Keisha untuk bacakan bagi kita. Yohanes 5 ayat 17. Ibu minta Valdo ya, tadi sudah hadir bersama-sama Valdo. Kemudian Yohanes 6 ayat 40. Ibu minta Virginia untuk baca bagi kita. Yohanes 1 ayat 14. Silakan.
Yohanes 1 ayat 14. Prinselo. Prinselo masih hadir, masih bergabung bersama-sama? Oke, kalau tidak ada, Ibu minta digantikan, Prinselo digantikan oleh Dean. Dean, Bu, ya, Ibu suara putus, Bu, nggak jelas. oke. Ibu minta Dean untuk baca Yohanes 1 ayat 14. Dean bisa dengar Ibu? Putus-putus, Bu. Oke. Dean baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih ya, Dean. Apakah suara Ibu putus-putus ke semua atau ada yang mendengar dengan jelas? Saya, Bu, mendengar dengan jelas. Oke, berarti itu Kita putus-putus, Bu. Oke, berarti itu tentang jaringan ya. Ya, boleh disesuaikan dengan keadaan jaringan kita. Ibu sudah rekam, nanti bisa didengarkan kembali bagian yang putus-putus itu. Yohanes 1 ayat 14 yang sudah dibacakan oleh Dean. Yohanes itu tulis bahwa firman itu sudah jadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Waktu Yohanes memperkenalkan siapa yang sedang dia tuliskan di dalam suratnya, dia memperkenalkan Tuhan Yesus itu sebagai firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya Allah, ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 bilang, dan firman itu, Allah itu telah menjadi manusia. Maka Yohanes adalah satu-satunya penulis Injil yang sedang memberitakan tentang kealahan Tuhan Yesus secara gamblang. Kalau di kelas 11 kita belajar Markus, kita mencoba untuk memahami secara eksplisit. Orang coba rangkum-rangkum, oh ini bukti bahwa Yesus 100% Allah dan Yesus itu pun adalah manusia. Tapi Injil Yohanes dia nyatakan secara gamblang. Betul-betul Yesus itu adalah Allah yang menjadi firman dan firman itu jadi manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tadi Ibu minta Keisha untuk baca. Keisha bisa dengar suara Ibu? Bisa. Oke. Silakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada yang pernah lihat Allah, tetapi kalau dia lihat Yesus, Yesus itulah yang sedang menyatakan kealahannya. Apa yang jadi visi? Apa yang jadi misi?
Apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia? Pertama-tama adalah untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Lihat ya, ini jelas. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia itu untuk menyatakan keberadaan Allah di tengah dunia. Kemudian lanjut Yohanes 5 ayat 17, Ibu tadi minta tolong Rivaldo ya untuk baca. Apakah Rivaldo bisa mendengarkan Ibu? Kalau tidak, Ibu minta Clay untuk menggantikan Rivaldo. Ya, Bu. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Oke, lihat apa yang jadi visi, apa yang jadi misi, apa yang jadi tujuan kehidupan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Lihat ya, Injil Yohanes mencatat bahwa dia bekerja sama seperti Bapaknya terus bekerja. Sehingga di dalam tujuan kehidupan Allah, dia tidak pernah lepas daripada apa yang menjadi kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 40, tadi Ibu minta tolong. Ibu minta tolong siapa tadi ya? Virginia ya? Virginia bisa dengar suara Ibu? Bisa. Ya, silakan Nak. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah Yohanes 6 ayat 40. Boleh baca ulang, Ji? Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Thank you. Ini yang kalian jawab tadi. Apa yang menjadi tujuan hidup? Supaya orang-orang itu yang berdosa diselamatkan. Orang-orang kayak kamu dan saya. Itu bisa diselamatkan. Tapi jangan lupa, ada poin utama yang penting yang sering kali orang Kristen itu lupakan. Bahwa itu adalah kehendak Bapa. Kalau Tuhan datang untuk menebus semua manusia, menebus setiap orang yang percaya kepadanya, dan orang yang percaya kepadanya itu beroleh hidup yang kekal, itu adalah kehendak Bapa. Ini yang seringkali kita lupakan. Kadang-kadang kita pikir kita ini center of life. Kita ini pusat daripada kehidupan. Kita itu pusat dari kehidupan Kristus. Bukan. Kalaupun Tuhan datang ke tengah-tengah dunia, menebus kita daripada dosa, menyelamatkan kita, itu semata-mata satu bentuk ketaatan akan rencana besar Allah yang digenapkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau mati dan bangkit? Karena besarnya cinta kasih Allah Bapa kepada manusia. Maka jangan pernah lupakan bahwa belajar tentang Roh Kudus pertama-tama harus dimulai dari Allah Bapa, Allah yang merencanakan apa? Merencanakan karya penebusan. Kapan dia rencanakan? Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ulat. Itu adalah rencana besar Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pengharapan di tengah-tengah kematian karena manusia sudah berdosa. Rencana besar Allah itu digenapkan oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia. Misi, visi, tujuan hidup yang pertama adalah menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bagian yang kedua adalah tentang karya Roh Kudus. Nah, kalau kamu perhatikan, kisah tentang Roh Kudus itu sudah juga dituliskan di dalam Injil Yohanes. Dan dituliskan secara spesifik mulai dari Yohanes 14 ayat 16. Minta Alma baca Yohanes 14 ayat 16. Alma?
Apa Bu? Boleh ulang? Tadi putus-putus. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 4 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Thank you. Ayat 17, lanjut, yaitu roh kebenaran. Yaitu Yohanes 4 ayat 17 tuh, Bu. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Visi, misi, tujuan yang kedua adalah tentang menyatakan apa yang akan Kristus kerjakan. Bahwa Tuhan Yesus menggenapkan kehendak Bapa. Waktu nanti Dia pergi, tenang saja. Kenapa harus tenang? Karena ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus itu yang akan menyertai setiap orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus pada saat yang sama Roh Kudus tinggal di dalam dia. Roh Kudus itulah yang akan menyertai, tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ini poin penting yang perlu diingat tentang Roh Kudus. Bagian berikutnya, Yohanes 14, masih di pasal yang sama, di ayat 26. Minta tolong Tere untuk baca. Yohanes 14 ayat 26. Tere bisa dengar suara Ibu? Ada, Bu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa poin penting tentang Roh Kudus? Dia itu penghibur yang akan diutus oleh Bapa di dalam Kristus. Dia akan mengajar dan dia akan mengingatkan apa yang Yesus katakan. Dia akan mengajar dan kemudian mengingatkan. Lihat ya, mengingatkan berarti pertama-tama orang itu sudah tahu dulu, sudah baca dulu, sudah belajar dulu, kemudian diingatkan. Sudah tahu dulu, kemudian diingatkan. Misalnya hari-hari ini saya sedang sering dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Karena sebentar lagi Ibu mau melahirkan, masih lama sih ya, masih kurang lebih 2 bulan lagi. Tapi setiap kali Ibu memikirkan itu, kemudian saya suka diselimuti oleh kekhawatiran-kekhawatiran, kadang-kadang kebawa mimpi begitu. Tapi selalu ada momen di mana saya diingatkan, kamu nggak usah khawatir. Anak yang Tuhan percayakan samamu, itu anaknya Tuhan. Maka dia juga yang akan memampukan di dalam proses kelahiran. Kamu nggak perlu khawatir. Ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah mendengar bagaimana kita harus hidup tidak khawatir. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa kuasai diri dan kekhawatiran itu kadang mau menghantui, mau menggerogoti iman kita. Tetapi Roh Kudus terus mengingatkan tentang apa? Tentang kemana aku harus menyerahkan kekhawatiranku. Apa yang pernah aku baca, apa yang pernah Ibu dengar, apa yang pernah Ibu mengerti, itu diingatkan lagi. Diingatkan. Sesuatu yang saya sudah tahu, kemudian saya diingatkan kembali. Kalau tidak pernah tahu, apa yang mau diingatkan? Roh Kudus itu bekerja untuk mengajar dan terus mengingatkan. Oh, ini kekhawatiran yang Tuhan ajarkan. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta pada jalanmu? Oh, ini maksudnya firman. Emang kalau kamu khawatir, persalinanmu lebih gampang. Oh, itu maksud firman. Kamu khawatir-khawatir nggak akan menyelesaikan masalah. Itu pengajaran. Siapa yang taruh?
Kapan baca? Waktu itu. Berulang-ulang aku baca. Hari ini teringat kembali. Diingatkan kembali. Diajari lagi. Itu tugas daripada Roh Kudus. Bagian yang ketiga. Yohanes 15 ayat 26. Ibu mau minta yang baca Gabriela. Gabriela, bisa dengar suara ibu? Nggak bisa ya? Kalau gitu ibu minta Tevila. Tevila, Iya, Bu. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Thank you ya. Bagian berikutnya adalah apa poin penting yang harus kuingat. Roh Kudus itu roh penghibur. Dan dia akan membawa kita bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang Kristus. Nah, ini poin yang menarik. Ibu kasih ilustrasi begini. Seandainya ibu ini kerja di, atau anggaplah ibu ini seorang guru ya, bukan anggap ya, memang seorang guru ya. Nah, saya ini ditugaskan untuk memperkenalkan sekolah Lentera ke orang-orang di pelosok. Jadi rencananya tahun 2021 kita mau menjangkau anak-anak di daerah, bukan cuma di daerah Tomohon, Tondano, dan sekitarnya. Kita mau ambil anak-anak dari Ratahan, dari Kawangkoan, dari daerah-daerah Kayuwatu, Mahembang, begitu, dari daerah pelosok. Kita mau ajak mereka untuk sekolah di sekolah Lentera. Maka kemudian ibu ditugaskan untuk pergi ke daerah Kayuwatu. Kayuwatu itu daerah mana ya? Lamongan, ke sana lagi. Tugas ibu adalah memperkenalkan sekolah Lentera, apa yang menjadi visi, ya. Sampai di sana, kemudian ibu, Kayuwatu itu tempat saya dulu kecil di sana ya. Ibu sampai di sana, kemudian ibu datang minta tolong kepala desa kumpulkan orang tua yang punya anak SMP atau SMA, kemudian dikumpulkan, kemudian ibu mulai berbicara, halo bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya seorang guru, saya mengajar di sekolah Lentera. Nah, saya sudah mengajar di Lentera kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, kelamaan ya. 5 tahun ya, baru 5 tahun. Saya sudah mengajar 5 tahun, saya mengajar di Sumatera 3 tahun, saya mengajar di Tomohon 2 tahun. Nah, saya bergabung di Lentera ini, saya sudah bisa menginjakkan kaki di tanah Sumatera, saya juga bisa di Sulawesi. Mungkin saya nanti beberapa tahun lagi, saya mau mendaftar sekolah di Kalimantan, begitu ya, karena suami saya dulunya orang Kalimantan. Jadi dengan bekerja sebagai seorang guru di sekolah yayasan, saya bisa pergi mengunjungi daerah-daerah, menjangkau anak-anak di seluruh hampir di semua pulau begitu ya. Saya juga bisa jadi mengenal budaya-budaya di daerah-daerah. Kira-kira kalau saya presentasi begitu tuh, orang tua pengen nggak masukin anaknya ke Lentera? Ya enggak lah ya. Waktu dia dengar saya presentasi gitu, dia begini, aku juga mau lah anakku sekolah jadi guru di Lentera, biar dia bisa kemana-mana gitu ya. Atau anak-anaknya dengar, keren banget ya jadi guru Lentera itu, aku mau lah jadi guru Lentera. Ya bukan, saya datang bukan memperkenalkan sekolah Lentera, saya memperkenalkan apa yang Lentera kasih sama saya. Maka dia bukan mau ke sekolah Lentera, dia maunya kayak gitu. Karena yang sedang saya perkenalkan apa? Karyanya sekolah Lentera di dalam hidup saya. Dia jadi pengen tuh tertarik jadi guru. Gimana caranya jadi guru gitu ya. Harusnya kalau saya ini bersaksi tentang Lentera, maka yang akan saya ceritakan adalah apa program Lentera, apa yang jadi visi, apa yang jadi kerinduan, bagaimana pendidikan di Lentera, supaya mereka punya satu kerinduan untuk daftarkan diri ke Lentera. Jadi saya nggak akan ceritakan tentang saya akan ceritakan bagaimana disiplin yang
diharapkan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang jadi filosofi dari sekolah. Sehingga orang-orang akan bilang, ih bagus ya sekolahnya, aku tuh mau anakku sekolah di situ. Jadi dia nggak cuma tinggal di sini-sini aja, dia bisa maju pikirannya, bisa berkembang, bisa mengenal Kristus lebih dalam. Bukan tentang saya. Lihat apa bedanya bersaksi tentang Yesus sama bersaksi tentang karya Yesus dalam hidupku. Ketika Roh Kudus itu bekerja, dia tidak cuma memampukan kita untuk bersaksi tentang kita, karya Tuhan di dalam kita. Aduh, semua orang itu punya kemampuan untuk bercerita, punya kemampuan untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Bisa sekali. Tapi tidak banyak orang yang kemudian bersaksi tentang Yesus. Nah, Roh Kudus akan memampukan orang untuk bersaksi tentang Yesus. Tentang pribadi dan karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga ketika orang bersaksi, dia tuh jadi pengen mengalami Tuhan itu sendiri. Dia mau semakin mengenal Tuhan itu sendiri. Karena yang sedang disaksikan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia bukan pengen jadi kayak saya. Dia mau jadi mengalami Kristus itu sendiri. Karena yang dia saksikan adalah kesaksian tentang pribadi dan karakter Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bagian berikutnya, Yohanes 16 ayat 13. Ibu minta Ibu minta sahabat Tani. Sahabat, baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Thank you. Maka Ibu catat di sini, apa yang penting ku ingat tentang pribadi Roh Kudus yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama, dia bilang tentang kehendak Bapa. Kedua, dia mengajarkan tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin orang percaya itu kepada kebenaran yang dahulu dan kebenaran tentang hal-hal yang akan datang. Apa maksudnya? Ibu kasih contoh kehidupan Stefanus. Kalau di sekolah minggu kalian pasti familiar. Cerita Stefanus, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Stefanus itu bukan dari kaum cendekiawan. Dia orang biasa yang dipilih untuk melayani orang makan. Jadi kalau waktu zaman gereja mula-mula, orang ngumpulin makanan, ngumpulin duit, kemudian mereka jadikan dalam bentuk makanan, terus bagi-bagi tuh sama jemaat, makan bersama. Karena mereka di dalam penindasan, maka gereja juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan pokok, kebutuhan jasmani para jemaat itu terpenuhi. Maka dia butuh orang-orang yang kerja di dapur, kerja bantu-bantu. Dan Stefanus adalah salah satu di antaranya. Mana lagi sempat belajar tentang firman? Mana dia duduk tiap hari di bait Allah? Dia tiap hari ngurusin makan orang miskin. Supaya orang-orang di gereja itu terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Tetapi lihat, waktu Stefanus itu difitnah, dihadapkan kepada mahkamah, kemudian Stefanus melakukan pembelaan. Pembelaan apa yang dikatakan oleh Stefanus? Kita nyandak bagi itu. Bukan pembelaan yang seperti itu ya. Apa yang dia lakukan? Dia menjabarkan hukum Tuhan, cerita Allah dari zaman perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kapan dia belajar? Dia nggak tiap hari duduk di bait Allah, kemudian baca firman. Mungkin waktu sementara mengurusi makanan, dia mendengar tentang firman. Tetapi lihat bagaimana Roh Kudus itu kerja di dalam hidupnya. Di saat-saat momen-momen terakhir dalam hidupnya, dia nggak cari keselamatan buat dirinya. Yang dia lakukan adalah bersaksi tentang Yesus. Tentang apa yang jadi kebenaran di zaman dahulu, saat itu, sampai yang akan datang. Maka ketika dia dilempari dengan batu, apa yang dia sampaikan? Tuhan, terimalah rohku. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Kalau bukan Roh Kudus yang pimpin dia, tidak mungkin dia sampai kepada kebenaran itu.
kebenaran bahwa kalau aku mati di dalam Kristus, aku disambut oleh Dia. Dia yang memanggil aku. Ini adalah hal-hal, kebenaran akan hal-hal yang akan datang. Dan Stefanus menghidupi itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka ini poin penting yang perlu kita ingat. Apa yang menjadi ciri orang yang dipimpin oleh Roh? Bagaimana aku tahu bahwa aku adalah orang yang dipimpin oleh Roh? Pertama, orang yang dipimpin oleh Roh adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Dari mana Ibu munculkan itu? Dari sini. Roh Kudus akan menyertai dan tinggal di dalam dia yang mengasihi Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin karena kekuatannya sendiri. Itu pasti karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Kalau kita punya perasaan mengasihi Tuhan, waktu kita berdosa, mbok ya kita itu sedih sekali kalau kita berdosa. Kenapa? Bukan sedih karena konsekuensi dosanya, tapi kita sedih karena kita mendukakan hati Tuhan. Kalau aku bangun pagi-pagi loncat langsung masuk kamar mandi, aku baru sadar, kok nggak ada syukur-syukurku sama Tuhan. Itu kesedihan karena aku tidak sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tanda orang yang sedang mengasihi Tuhan. Sama kayak orang lagi jatuh cinta begitu, kalau dia marah sama orang yang dia kasihi, sesungguhnya dia juga lebih tersakiti. Gitu ya. Waktu dia melakukan apa yang pasangannya tidak suka, dia juga tersakiti. Mengasihi Tuhan adalah tanda bahwa aku sedang dipimpin oleh Roh. Bagian yang kedua, dia akan rindu untuk mau memahami firman. Dia suka membaca firman, dia suka belajar kebenaran firman. Karena kemudian Roh Kudus akan membantu dia mengingatkan. Poin yang ketiga, menyaksikan tentang Kristus. Dia akan bersaksi tentang Kristus. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Dan yang keempat, orang yang dipimpin oleh Roh adalah mereka yang akan memahami kebenaran firman dengan utuh. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia pahami kebenaran firman dengan utuh. Hari demi hari, semakin belajar firman, semakin ngerti, semakin kagum, semakin mengasihi Tuhan. Jadi ini poin yang berhubungan satu dengan yang lain. Siapa yang ngajari? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kemudian masuk ke dalam panggilan Tuhan di dalam hidup. Karena tema kita Roh Kudus dan panggilan Tuhan. Apa hubungan kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya dan panggilan hidup? Ibu minta kita baca Yohanes 20. Ini bagian yang terakhir dari Injil Yohanes. 21 yang terakhir sih ya, tapi kita akan baca di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Dia nampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Secara khusus nanti dia akan menampakkan diri kepada Thomas. Baru dia akan menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias. Baru dia akan menampakkan diri kepada orang-orang yang akan melihat dia terangkat ke surga. Di dalam momen Tuhan Yesus sedang menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit, betul-betul bangkit. Nah, ini adalah satu peristiwa ketika Tuhan masuk ke dalam ruangan yang tadinya terkunci. Murid-murid itu bersembunyi di dalam. Diam-diam, bersedih hatinya, berduka hatinya. Karena mati Tuhannya, sekarang dicuri mayatnya. Antara mau percaya dia bangkit atau dicuri mayatnya. Mereka hidup di dalam kebungkaman, ketakutan, kekhawatiran, ketidakmengertian. Maka kemudian Tuhan datang dan bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian, kebingungan murid-murid, Tuhan hadir dan datang. Bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini adalah panggilan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Apa yang menjadi panggilan Tuhan? Sama seperti Bapa utus Tuhan, demikianlah kemudian Tuhan Yesus utus kita, orang-orang percaya. Apa tandanya?
dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup, kita pertama-tama perlu mengimani bahwa aku dipimpin oleh Roh. Maka untuk menggumulkan panggilan Tuhan, kita perlu meyakini bahwa aku ini sudah hidup di dalam Roh. Aku sedang dipimpin oleh Roh. Aku sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin bisa ngerti panggilan Tuhan kalau kita nggak di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin pernah bisa mengerti panggilan Tuhan kalau kita tidak di dalam Tuhan. Bagi kita yang sedang ada di dalam Tuhan, untuk menggumulkan panggilan Tuhan, maka yang perlu kita gumulkan adalah Tuhan, di mana Tuhan akan utus aku untuk menjadi utusan Tuhan. Waktu Tuhan utus, pekerjaan itu, bidang pelayanan itu adalah ladang. Jadi jangan salah, pekerjaan itu bukan panggilan. Pekerjaan itu adalah ladang untuk mengerjakan panggilan. Pertama-tama, panggilan Tuhan itu cuma satu. Kita jadi utusan Allah. Bapa utus Tuhan, mengutus Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyatakan kehendak Allah dan untuk menyatakan tentang karya Roh Kudus di tengah-tengah umat manusia. Sekali lagi, Bapa utus Tuhan Yesus untuk menyatakan tentang Allah dan tentang tentang penghiburan karya Roh Kudus bagi umat manusia. Maka hal yang sama itu menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Cerita hidup kita adalah tentang menjadi utusan Tuhan, menceritakan tentang karya besar Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita nggak berjalan sendiri. Karena damai sejahtera yang Tuhan kasih dengan satu garansi, terimalah Roh Kudus. Kita bekerja di dalam bersama-sama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus dan panggilan orang percaya adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Cuma orang yang dipimpin oleh Roh yang akan menggumulkan panggilan Tuhan. Sama, panggilan Tuhan hanya mungkin kita temukan, kita mengerti, kita hidupi ketika kita sungguh-sungguh dipenuhi, dipimpin oleh Roh. Dan kemudian kita akan bertanya, Tuhan, di mana ladang? Kita kebalik biasanya mikirin ya. Pekerjaan apa yang mau ku kerjakan? Jurusan apa yang mau ku tempuh? Jangan tanya itu dulu. Gumulkanlah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana aku mau Tuhan utus jadi utusan Allah? Maka ini persoalan belakangan. Dimanapun Tuhan mau kasih kamu. Dimanapun Tuhan akan tempatkan kamu. Kegelisahan itu akan Tuhan kasih pasti. Roh Kudus akan kerja. Tapi yang paling penting adalah menggumulkan panggilan Tuhan dalam hidup. Ibu menutup pembelajaran hari ini dengan satu video. Saudara-saudara, banyak orang tidak tahu kenapa hidup di dunia. Satu buku yang mengatakan dengan kalimat pertama, not many people knows why they are here in this world. They just know how to live, how to earn money, how to get more and more profit from others. Tidak banyak orang mengetahui mengapa dia hidup di dunia ini. Banyak yang mengetahui bagaimana mencari uang, mendapat profit, bagaimana menguntungkan segala sesuatu dari orang lain supaya dirinya itu menjadi makin kaya. Itu banyak. Tapi sedikit sekali orang yang mengetahui kenapa dia hidup di dunia. Kita merasa apa yang saya kasih, apa yang saya kerjakan, apa yang saya nyatakan sudah menyenangkan Tuhan. Saya malam ini berkata, tidak. Tuhan yang saya tahu lain dengan Tuhan yang kau kira. Kau selalu kira Tuhan bisa disuap, Tuhan bisa dipuji dengan beberapa kalimat, dengan berikan uang, dengan persembahan. Tuhan akan berterima kasih kepada kamu. Saya bilang tidak. The Lord, I know, is different from the Lord people know. Saya tahu Tuhan mempunyai sorotan mata begitu tajam, lebih daripada X-ray ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Siapa berani mengatakan hari ini engkau sudah diberikan dari Tuhan? Coba katakan. Jangan kira kalau engkau sudah hebat,
engkau menurut ukuran manusia sudah hebat, engkau datang kepada Yesus, Yesus pasti senang. Salah. Hari ini mungkin engkau ketua PPK, engkau pemimpin KOR, mungkin engkau pendeta, mungkin engkau pemuda yang terbaik di gerejamu, tapi di mata Tuhan tidak tentu Tuhan terima kamu. Barang siapa yang sudah terbaik menurut ukuran manusia, jangan kira Tuhan pasti senang sama dia. Saudara-saudara, banyak orang kelihatan rajin melayani Tuhan. Pada satu hari, waktu Tuhan betul-betul membuka topengmu, Tuhan membongkar hatimu, kamu baru tahu di gereja kamu dipuji-puji, di hadapan Tuhan engkau nihil. Sudah tidak ada waktu lagi kita mendengarkan kalimat-kalimat puji-pujian yang tidak beres. Tidak ada waktu lagi kita ditipu-tipu dari mimbar, kalimat-kalimat yang tidak mengakibatkan kita bertobat, tapi hanya menjadikan kita makin pura-pura dan munafik. Saudara harus tanya, why you are here on this earth? Why you are living? Kenapa engkau harus hidup? Kenapa Tuhan tidak ambil hidupmu? Kenapa ada orang lebih baik dari engkau diambil Tuhan? Kenapa engkau masih tinggal di dunia ini? Pertama, supaya kamu bertobat. Kedua, supaya kamu masih bisa mencari kehendak Tuhan. Ketiga, supaya kamu menjalankan kewajiban menurut hidup sebagai anugerah yang Tuhan karuniakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tolonglah kami untuk memikirkan lebih dalam tentang makna hidup kami, tentang kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Bawalah kami kepada pengertian yang sejati. Tuntunlah kami, setiap anak-anak, sehingga Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami tentang siapa Roh Kudus itu sendiri, dan menolong kami menggumulkan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Menutup pembelajaran hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya. Pembelajaran kita sudah berakhir. Minta maaf agak mengorupsi waktumu 8 menit, tapi kiranya itu menjadi investasi yang baik. Investasi Bu, yang baik. Ya. dari tadi memang tuh DP PPT nak muncul, Bu. Oh iya. Kalian nggak bilang dari tadi. Dari tadi Ibu pakai Sudah Bu, PPT. kita bilang di chat dari tadi. Oh, next time ini ya, bilang suara ya. Karena kalau pakai PowerPoint, kadang chatnya nggak kelihatan kecuali Ibu minta di chat. Ya, oke. Saya Oke, sudah Bu. punya recordingnya, Oke, Bu. dan saya akan kirimkan PowerPoint-nya ya. Thank you ya. Untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa live, nanti kuotamu terus terambil. Silakan di live meeting. Bu, tuh yang absen nggak muncul bagi kita, Bu. Oh, nggak apa-apa. Ibu sudah punya attendance list-nya Nggak di bisa sini. dapat. Nggak apa-apa. Saya Oke, bisa Bu. download attendance list. Thank you. Boleh live meeting. Wah, ternyata dari tadi PowerPoint-nya nggak kelihatan ya.